Sobat Pongpong, pernah nggak sih kalian berpikir, apakah pengalaman organisasi relevan dengan kebutuhan dunia saat ini? Atau justru mahasiswa tidak perlu lagi menghabiskan waktu di organisasi? Karena sekarang, untuk mendapatkan pengalaman, mahasiswa punya banyak sekali pilihan. Kita bisa belajar skill melalui bootcamp, mendapatkan pengalaman kerja melalui magang, membangun relasi melalui volunteer, bahkan membuat portofolio dari proyek-proyek pribadi. Halo Sobat Pongpong, selamat datang kembali di podcast Teropong, ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu aktual dengan sudut pandang yang kritis, edukatif, dan tentunya relevan bagi mahasiswa. Saya, Dahlian Panjaitan, akan menemani Sobat Pongpong pada episode kali ini dengan tema organisasi kampus masih penting ketika pengalaman kerja bisa didapat di mana saja. Dan tentunya hari ini kita tidak sendiri, karena kita akan membahas persoalan ini bersama narasumber yang juga memiliki pengalaman langsung dalam dunia organisasi mahasiswa. Baik Sobat Pongpong, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yang telah hadir bersama kita yaitu Muhammad Aditya Pratama Hasibuan. Selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau Hikmasi UMSU. Beliau akan berbagi pengalaman dan pandangan mengenai pentingnya organisasi mahasiswa. Bagaimana organisasi dibandingkan dengan berbagai pilihan pengalaman lainnya, serta pengalaman yang bisa diperoleh mahasiswa melalui organisasi. Selamat datang Bang, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Teropong ini. Sama Bang. Oke Bang, ke pertanyaan ya Bang. Oke, boleh. Kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sebenarnya banyak dipikirkan oleh mahasiswa saat ini. Menurut Abang, sebenarnya organisasi kampus masih penting atau tidak bagi mahasiswa di tengah semakin banyaknya pilihan untuk mendapatkan pengalaman? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang telah Abang berikan untuk berdiskusi kita pada hari ini. Menurut saya, organisasi kampus itu masih penting, tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah organisasi kampus itu masih penting, melainkan bagaimana cara kita memanfaatkan organisasi tersebut. Memang sekarang sebagai mahasiswa, kita banyak sekali cara untuk berkembang. Ada magang untuk pengalaman kerja, freelance, kita juga bisa ikut bootcamp untuk melatih skill dan membangun portofolio. Tetapi memang organisasi ini dia memberikan pengalaman yang berbeda. Di dalam organisasi kita tidak hanya dituntut untuk mengerjakan proker saja ataupun pekerjaan, tapi kita juga harus bisa bekerja sama dengan banyak orang, menghadapi masalah, konflik yang terjadi, dinamika-dinamika organisasi yang ada pada saat ini. Terus, eh, tapi kalau memang kawan-kawan sudah memutuskan untuk masuk organisasi, kawan-kawan harus punya tujuan. Apakah kawan-kawan ingin belajar public speaking, belajar mengenai cara bekerja sama dengan tim, cara memimpin, atau mencari relasi, pengalaman, dan hal lain yang bisa didapatkan di organisasi. Tapi kalau kawan-kawan tidak punya tujuan ketika masuk organisasi, itu akan sangat merugikan kalian. Kenapa? Karena di sisi lain kita harus menyisihkan waktu kita untuk rapat, menyelesaikan proker, belum lagi kita menyisihkan uang jajan kita untuk beli PDH dan kebutuhan lainnya. Jadi itu tergantung individu masing-masing, kita prioritasnya di mana. Bukan tentang bukan tentang mana yang paling unggul, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan organisasi organisasi tersebut. Gitu, Bang. Hmm. Untuk lanjut aja Bang pertanyaan Boleh. kedua Bang. Nah, kan sekarang mahasiswa memang memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan diri melalui dari volunteer, kayak Oke. freelance, magang, sampai mengikuti berbagai bootcamp. Menurut Abang ini, apa yang membuat pengalaman organisasi masih memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan kegiatan tersebut, Bang? Oke. Kalau menurut saya kenapa organisasi masih punya nilai yang tersendiri adalah
karena kita bisa belajar leadership secara langsung. Karena di organisasi kita tidak hanya belajar tentang teori kepemimpinan saja, tetapi kita juga dihadapkan dengan keadaan nyata. Contoh ketika kita menjadi ketua panitia, pasti kita berhadapan dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, ada semangatnya juga berbeda-beda, ada yang harus dicari baru aktif. Nah, dalam sebuah program kerja juga pasti tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang ada miskomunikasi, terkadang juga ada persiapan yang kurang matang. Nah, disitulah pelajaran organisasinya benar-benar terasa. Karena kita di situ harus mengambil keputusan, mencari solusi, dan memastikan bahwasanya proker tersebut dapat berjalan dengan baik. Makanya menurut saya pengalaman organisasi itu masih punya nilai yang tersendiri karena kita langsung diberikan pengalaman memimpin banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang, dan mengambil tanggung jawab secara langsung, gitu Bang. Kita lanjut ya Bang, pertanyaan ketiga Bang. Kalau kita berbicara mengenai dunia kerja, perusahaan saat ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga skill-skill dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Abang nih Bang, apakah pengalaman organisasi masih bisa menjadi nilai tambah ketika dibandingkan dengan pengalaman magang atau freelance yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan Bang? Oke. Kalau menurut saya, tetap memang organisasi dapat menjadi nilai tambah. Memang magang dan freelance tentu punya nilai yang sangat kuat karena langsung berhadapan dengan dunia pekerjaan. Tetapi organisasi punya nilai tambah yang berbeda, karena kita langsung bekerja sama dengan tim, mengatur sebuah kegiatan, belum lagi kita menghadapi konflik-konflik yang terjadi, dan terkadang kita mengambil keputusan dalam kondisi tertentu. Karena ketika di dunia kerja, kita tidak hanya berhadapan dengan sistem atau laptop saja, tetapi kita berhadapan dengan banyak orang, ada atasan, ada perdebatan. Nah, menurut saya yang paling bagus sebenarnya, kita sebagai mahasiswa bukan membandingkan mana yang paling unggul, tetapi kita sebagai mahasiswa harus mengkombinasikan keduanya. Misalnya kita mendapatkan pengalaman profesional dari magang ataupun freelance dan, untuk pengalaman komunikasi, memecahkan masalah itu kita dapatkan dari organisasi, gitu, Bang. Oke, oke. Kita lanjut ya Bang untuk pertanyaan yang keempat. Eh, Kalau berbicara tentang pengalaman organisasi, tentu mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Sebagai Abang ini, sebagai ketua himpunan mahasiswa akuntansi, kemampuan apa yang paling terasa berkembang melalui organisasi dan mungkin sulit diperoleh hanya dari kegiatan perkuliahan ataupun bootcamp? Oke. Mungkin yang pertama yang, adalah public speaking ya, karena sebelum saya memasuki organisasi, saya adalah orang yang susah menjelaskan ide saya di depan banyak orang, tetapi ketika saya memutuskan untuk berorganisasi, saya memutuskan untuk belajar tersebut, dimulai dari tahun pertama saya di himpunan, yaitu menjadi sekdiv, sampai sekarang saya menjadi ketua umum, saya pun masih belajar bagaimana cara public speaking yang benar. Mungkin di sisi lain, adalah leadership. Leadership, cara saya melihat masalah sekarang memiliki sudut pandang yang banyak. Terus mungkin saya sekarang tidak gampang menyerah karena kita sebagai ketua umum tidak hanya sekedar memberikan arahan, di situ pasti ada perbedaan pendapat, masalah konflik yang terjadi, dan yang saya pelajari juga menjadi pemimpin itu pasti keputusannya tidak disukai semua orang. Jadi dari situ kita belajar menerima kritik dan bagaimana kita menjelaskan ke pengurus kita ataupun rekan-rekan seperjuangan kita mengapa kita mengambil keputusan tersebut. Nah, saya juga belajar memimpin itu bukan siapa yang pengen ditakuti, tapi bagaimana saya bisa menggerakkan rekan-rekan saya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut saya pengalaman seperti yang saya bilang tadi itu susah didapatkan dari bangku perkuliahan ataupun dari bootcamp saja, Bang. Karena itu harus kita praktekkan secara langsung. Nah, Bang, kalau kita mendengar kata organisasi, mungkin yang langsung terbayang adalah rapat, program kerja, deadline, bahkan terkadang konflik dan perbedaan pendapat.
Menurut Abang ini, apakah pengalaman menghadapi berbagai karakter dan dinamika seperti ini justru menjadi salah satu keunggulan organisasi dibandingkan kegiatan pengembangan diri lainnya? Justru menurut saya itu adalah suatu pembelajaran yang bisa dapat di organisasi karena jujur saja organisasi itu bukan tentang hanya menjalankan proker ataupun kita foto-foto setelah kegiatan, karena di belakang itu pasti banyak sekali konflik-konflik terjadi, perbedaan pendapat, dan masalah lainnya. Tapi di situ justru kita belajar karena sebelum kita memasuki dunia pekerjaan, sebelum kita menghadapi itu, pasti nanti ketika kita di dunia kerja, kita pasti bertemu dengan orang yang cara pandangnya beda, cara kerjanya beda. Nah, pasti kita terkadang menemukan juga orang yang tidak cocok secara pribadi. Nah, di organisasi kita mendapatkan hal itu lebih dari awal karena hal itu susah kalau kita belajar dari teori saja gitu, Bang. Di sisi lain, ada juga mahasiswa yang memiliki fokus pada magang atau pekerjaan freelance. Menurut Abang ini, apakah mahasiswa memang harus memilih antara organisasi dan pengalaman kerja profesional? Atau sebenarnya keduanya masih dijalankan secara bersamaan? Menurut saya itu tergantung individu masing-masing ya. Ini penting sekali karena memang terkadang kita melihat mahasiswa yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, dia juga ikut aktif organisasi, magang, bootcamp dan lainnya. Kita merasa kita harus melakukan hal tersebut. Padahal kemampuan setiap orang itu berbeda dan waktu setiap orang itu berbeda. Kalau memang kita bisa membagi waktu magang dan organisasi itu berjalan bersama, maka kita lakukan. Tetapi kalau tidak jangan memaksakan, lebih baik kita, cari mana yang kita lebih prioritas. Jangan kita semua ikut, kegiatan, tetapi kita setengah-setengah. Lebih baik kita punya sedikit pengalaman, tetapi memang berdampak bagi kita, daripada kita punya banyak daftar kegiatan, tapi malah tidak ada benefitnya bagi kita. Begitu sih, Bang, menurut saya. Nah, Bang, menurut Abang ini, mana yang sebaiknya menjadi prioritas bagi mahasiswa? Apakah pertahankan IPK agar tetap bagus atau justru aktif dalam organisasi, magang, dan membangun portofolio? Dan menurut Abang, bagaimana cara menentukan prioritas dari semua kegiatan tersebut? Menurut saya, itu, kita tidak bisa memilih ya, karena itu memang setiap tujuan orang itu berbeda. Mungkin kalau dia ingin beasiswa di luar negeri, ingin S2 di kampus favorit, mungkin IPK menjadi, prioritas utama. Kalau dia ingin masuk bidang tertentu, mungkin magang dan portofolio ataupun freelance itu menjadi prioritas. Tapi kalau kita ingin membangun relasi, kita ingin belajar komunikasi yang baik, itu mungkin organisasi bisa menjadi pilihan. Menurut saya lebih bagus kita tanya sama diri kita, kita sebenarnya mau jadi apa, lalu kita tentukan prioritas kita. Dan satu lagi menurut saya jangan terlalu sibuk mengejar pengalaman sampai lupa kita sebenarnya tugas kita apa, yaitu menyelesaikan mata kuliah, terlebih dahulu, baru ke hal yang lain, gitu, Bang. Wah, menarik sekali pembahasannya, Bang. Lalu menurut Abang, bagi mahasiswa yang sama sekali tidak pernah merasakan pengalaman organisasi, apa yang mungkin mereka lewatkan? Menurut menurut saya, mereka melahirkan satu pengalaman yang cukup berharga ya. Karena ketika kita berorganisasi, kita tidak bertanggung jawab atas diri kita sendiri saja. Contohnya, himpunan mahasiswa jurusan akuntansi ini kan tugasnya adalah mewadahi seluruh mahasiswa akuntansi yang ada di UNSU. Ketika memang tanggung jawab pribadi itu pasti berdampaknya ke kita aja, tetapi ketika kita berorganisasi, keputusan apapun itu pasti akan berdampak ke banyak orang. Nah, terus kita juga belajar bahwasannya di organisasi komunikasi itu bukan hanya disampaikan saja, tetapi kita harus memastikan bahwasannya pesan itu dipahami. Kita juga belajar bahwa saya memimpin itu nggak nyaman ketika kita menjadi ketua panitia ataupun ketua umum ataupun ketua divisi. Kita terkadang harus menegur kawan kita secara pribadi. Terkadang juga kita mengambil keputusan yang banyak tidak disukai orang. Terus juga mungkin kelebihan anak organisasi ya, pasti tentunya pandai memanage waktu karena yang kita ketahui anak organisasi ini memang eh, di satu sisi ada tugas kuliah, ada kewajiban sebagai mahasiswa, terus ada kewajiban juga perannya di organisasi dan belum lagi kehidupan pribadi. Terus mungkin
benefitnya yang lainnya ketika kita berorganisasi, seperti program dari pemerintahan, seperti program mahasiswa berdampak. Kemarin saya sempat ikut di bulan 1 di awal tahun 2026. Saya langsung terjun ke Kuala Simpang di Aceh Tamiang, yang mana itu adalah salah satu pengalaman berharga bagi saya karena saya langsung bisa terjun ke tempat yang terdampak bencana. Dan banyak sekali program yang ada di organisasi seperti PPK Ormawa juga. Seperti yang kita ketahui, kita harus memikirkan bagaimana kita membuat program yang benar-benar berdampak ke masyarakat, dan kalau kita beruntung kita bisa bebas skripsi. Nah, terus mungkin yang paling penting adalah ketika kita berorganisasi, kita bekerja sama dengan manusia yang pasti yang kita bayangkan tidak sekompleks itu. Rupanya sekompleks itu karena ketika kita menghadapi soal akuntansi itu sudah ada rumusnya, tetapi ketika kita berhadapan dengan manusia itu tidak ada rumusnya. Begitu sih, Bang.